Bocil di anime emang udah umum, tapi bayangkan bocil bisa punya banyak privilege lebih dari kalian. Tapi apa sih spesialnya anime dengan karakter bocil ingusan? Ibu, hari ini aku mau ngomongin anime isekai. Tapi aku bakal ngasih tahu ke kalian anime yang karakter utamanya bocil. Kenapa sih spesifik membahas bocil? Karena aku lagi lumayan suka ngeliatin anime yang karakter utamanya bocil. Dan alasan sederhananya adalah aku pengen lihat gimana sih kehidupan bocil yang punya privilege yang gak aku punya sejak kecil. Pertama, Mushoku Tensei. Kenapa Mushoku Tensei? Karena Mushoku Tensei sebenarnya adalah sepuh dari isekai. Aku ngerasa harus nonton biar tahu gimana sih cerita dari bapaknya isekai ini. Ceritanya ada seorang pengangguran yang berusia 30 tahun yang kita nggak tahu namanya. Dia berusaha menyelamatkan 2 orang gadis. Tapi sayangnya dia ditabrak truk dan pergi ke isekai. Katanya Mushoku Tensei adalah isekai pertama yang membuat istilah trakun menjadi populer. Coba komentar di bawah deh, benar apa enggak? Setelah pergi ke isekai dengan ingatan masa lalunya, ternyata dia lahir kembali dengan nama Rudeus. Saat Rudeus masih kecil dan belum bisa bicara, dia mengira kalau dunia ini adalah pedalaman Eropa. Tapi dia menjadi semakin tertarik dengan dunia ini setelah dia mengetahui bahwa dunia ini penuh pedang dan juga sihir. Sejak kecil, Rudeus menunjukkan kecerdasannya dengan melakukan sihir tanpa merapalkan mantra. Selain itu, dia juga bisa mengungkapkan kesalahan di buku sihir yang dia baca. Selama ini, orang mengira kalau jumlah mana sudah ditentukan sejak lahir. Dan ternyata, semakin dilatih dari kecil, jumlah mana akan semakin bertambah. Dan itulah yang membuat Rudeus menjadi overpower. Anime ini punya banyak komedi dan penjelasan gimana sih sihir itu bekerja. Jadi, aku saranin kalian buat nonton anime ini. Kedua, ada Assassin Kizoku. Coba bayangin deh, ada assassin terhebat dengan pengalaman puluhan tahun bersama dengan organisasi kriminal. Organisasi itu berusaha untuk menyingkirkan si assassin ini. Tapi mereka gagal. Sampai-sampai mereka harus mengorbankan 1 pesawat dan ratusan warga sipil. Setelah menghadapi kematiannya, assassin itu langsung disummon ke isekai oleh seorang dewi. Lalu dewi itu memerintahkan dia untuk membunuh pahlawan dalam jangka waktu 8 tahun. Dengan pengetahuan dan kemampuan di masa lalunya, dia berusaha untuk mengumpulkan pionnya untuk membunuh pahlawan. Assassin terhebat itu lahir dengan nama Luke. Dan dia memiliki beberapa kemampuan seperti pemulihan cepat, perkembangan sihir tidak terbatas, dan bisa membuat sihir. Jadi kalau nonton anime ini, banyak hal yang bisa kalian ekspektasikan. Kalian bisa melihat teknologi modern di masa pertengahan. Dan bagaimana Luke membawa pengetahuan di dunia aslinya ke isekai, itu adalah hal yang menarik. Ketiga, ada Tensei Kizoku. Kalau kalian mau cari anime isekai yang ringan, kalian mungkin bisa coba nonton Tensei Kizoku. Ceritanya ringan banget. Jadi, ada seorang anak yang menyelamatkan 2 gadis dari seorang perampok. Sayangnya, nyawa pemuda itu tidak selamat karena tertusuk oleh perampok itu. Terharu oleh keyakinan dan keberanian pemuda ini akhirnya disummon ke isekai oleh dewa. Lalu dia lahir dengan seorang anak yang bernama Kain. Dan dia diberikan berkah oleh semua dewa pada saat itu. Apa sih asiknya anime ini? Emangnya asik ya ngeliatin bocah yang langsung overpower? Nah, ini dia asiknya. Di dunia ini, Kain berusaha menyembunyikan fakta kalau dia adalah orang yang sangat kuat. Belum lagi ngeliat Kain diremehkan oleh bangsawan lain. Begitu ngeliat Kain balas dendam tuh rasanya puas banget. Yang asik dari anime ini adalah reaksi orang-orang di kerajaan dengan kekuatan yang Kain punya dan teknologi yang dia bawa. Anime ini nggak bisa diseriusin ya, karena anime ini ringan banget. Jadi jangan terlalu berharap banyak. Keempat, ada No Game No Life. Kalau belum tahu, kayaknya kalian ketinggalan zaman deh. Dan kalian mesti nonton anime ini. Anime ini bercerita tentang kakak beradik yang disummon ke isekai. Dan dunia isekai itu sepenuhnya diatur oleh game. Game sederhana seperti kartu, poker, dan juga catur bisa mempengaruhi banyak keputusan. Dan bahkan bisa mengatur bagaimana manusia hidup. Terus OP-nya di sebelah mana bang? Aku bakal kasih tahu ke kalian seberapa OP-nya salah satu karakter yang bernama Shiro. Shiro adalah orang yang jago banget main game. Dan ketika dia main game, dia memastikan kalau dia bakal menang. Bahkan beberapa kali dia menggunakan perhitungan untuk menghitung pergerakan bot dan teori peluang. Di dunia yang semua peraturannya diatur oleh game, jago main game adalah sebuah keunggulan yang mutlak. Apalagi ditambah fakta bahwa Shiro adalah orang yang sangat pintar dalam memperhitungkan banyak hal. Kelima, ada The Saga of Tanya the Evil. Kenapa anime ini menarik? Premis dari anime ini yang bikin animenya menarik. Ceritanya tentang seorang parubaya yang sudah tidak percaya dengan Tuhan. Bahkan di saat-saat terakhirnya dia tetap tidak percaya dengan Tuhan. Bahkan dia menyebut Tuhan sebagai makhluk X.
Karena tidak percaya dengan Tuhan, akhirnya dia dipindahkan ke isekai dan lahir sebagai seorang gadis yang bernama Tanya. Dia lahir di tengah peperangan antara dua kubu. Dan untuk memenangkan perangnya, dia harus bisa mengoperasikan senjata sihir. Dia ingin membuktikan bahwa tanpa adanya bantuan dari Tuhan atau makhluk X, dia bisa memanjat karir militernya dari bawah ke atas. Yang unik adalah ada satu senjata yang tidak stabil. Dan untuk mengoperasikannya, dia harus berdoa kepada Tuhan sebelum bisa menembakkan senjatanya. Jadi, dia terpaksa berdoa untuk bisa menggunakan senjata tersebut. Animenya menarik karena menceritakan gimana Tanya harus merangkak naik dari nggak punya jabatan sampai punya jabatan tinggi. Dan juga strategi perang yang digunakan cukup menarik, terutama kalau kalian belajar tentang sejarah. Tapi kalian jangan jadi ateis ya karena ngikutin anime ini. Menurut kalian, bocil overpower mana nih yang bisa aku bahas? Jangan bilang Boruto ya. Sekian video vlog kali ini. Aku Ocha, stay clean and sound. Kalau ngelihat Rudeus, bagus nggak? Yang tadi kau tonton itu, yang itu, anime itu? Bagus. Bagus kan? Lebih bagus dari Boruto sih. Enggak sama Boruto, cuma kan sama-sama bocil berprivilege. What the heck?